Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adam Muiz. Di kesempatan video kali ini kita akan belajar ngeblog, membahas cara membuat artikel dibantu dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan ChatGPT untuk membantu memudahkan kita menghasilkan konten tulisan secara cepat dan mudah. Sebagai contohnya di sini aku akan membuat artikel mengenai Google AdSense. Kamu bisa sesuaikan sendiri judul artikel yang ingin dibuat. Setelah menentukan topik artikel yang ingin kita buat, selanjutnya kita bisa mencari kata kunci yang relevan yang mungkin dicari orang di internet supaya artikel yang kita tulis ini tepat sasaran sesuai apa yang orang butuhkan dan apa yang orang cari, sehingga kita selain membuat artikel juga mendapatkan traffic dari tulisan yang kita publikasikan di website. Sebagai contohnya di sini untuk mencari kata kunci terkait mengenai topik yang ingin aku buat, aku ketikkan dulu di Google. Kemudian ada pencarian terkait di bagian bawah yang menunjukkan apa sih yang orang cari di Google. Nah, di sini aku juga memanfaatkan sebuah tool dari Abersages untuk melihat volume pencarian. Volume pencarian untuk Google AdSense sangat tinggi ya. Untuk persaingannya cukup ketat dan cukup berat. Kemudian CPC-nya lumayan bagus. Di sini kita bisa melihat kata kunci turunannya. Apa sih yang orang cari terkait dengan kata kunci atau topik yang ingin kita buat ini? Di sini dapat dilihat. Nah, seperti ini misalnya Google AdSense itu apa? Google AdSense untuk YouTube dan lain sebagainya. Nah, kata kunci ini bisa kita pilih mana sekiranya yang cocok untuk kita tambahkan ke dalam artikel. Di sini untuk membuat artikel aku menggunakan CMS WordPress. Jika kamu menggunakan Blogger atau CMS lainnya, silahkan diikuti saja. Sebenarnya caranya sama saja. Kita tinggal tambahkan posting baru, kemudian isi judulnya. Sebelum membuat artikelnya, terlebih dulu kita bisa tentukan struktur posting sehingga akan memudahkan nantinya dalam pembuatan artikel, dan jangan lupa tambahkan kata kunci sebelumnya yang sudah kita dapatkan yang akan kita optimasi nantinya. Nah, jadi sebagai contohnya di sini aku ingin membuat sebuah artikel mengenai Google AdSense. Setelah menentukan judul dan juga menentukan kata kunci, selanjutnya di sini kita membuat struktur posting. Nah, kita buat dulu mengenai subjudul yang akan kita tulis nantinya supaya memudahkan kita untuk membuat artikel ini. Nah, kita isikan dulu struktur dari artikelnya. Selanjutnya, kita akan mengisi artikelnya dengan konten tulisan. Untuk pembukaannya, kita bisa karang sesuai dengan isi artikel yang ingin dibuat. Selanjutnya, untuk informasi umum seperti pengertian, kita bisa memanfaatkan chatbot untuk membantu kita dalam membuatkan artikel ini. Kita bisa menggunakan ChatGPT misalnya. Di sini daftar dan login saja, kemudian kita bisa gunakan dan tanyakan ke ChatGPT mengenai topik yang ingin kita bahas. Namun sangat disarankan kita lihat terlebih dulu isi dari jawaban yang diberikan oleh ChatGPT karena enggak 100% benar. Kadang juga sering salah dan sering saya temukan nggak sesuai dengan informasi yang ada, sehingga kita perlu memilahnya dan jangan langsung dipaste ke artikel yang kita buat. Misalnya, seperti definisinya, Google AdSense adalah sebuah program periklanan online yang disediakan oleh Google. Oke, ini fakta dan relevan dengan apa yang ada. Program ini memungkinkan pemilik situs web dan pemilik konten online lainnya untuk memperoleh penghasilan dengan menampilkan iklan yang relevan dengan konten mereka.
Oke, ini relevan, ini benar fakta. AdSense menghubungkan pemilik situs web dengan pengiklan yang menggunakan platform pengiklan Google Ads. Oke, benar. Jadi orang yang menggunakan Google Ads bisa beriklan di Google AdSense dalam bentuk gambar. Melalui program ini, pemilik situs web dapat menampilkan iklan teks, gambar, video, atau iklan responsif lainnya di situs mereka. Ya, ini benar. Iklan teks, gambar, video memang bisa ditampilkan di situs mitra dari Google AdSense. Jadi, saat menggunakan bantuan dari kecerdasan buatan atau AI untuk membuat artikel, kita juga wajib mengetahui topik yang dibahas. Kita juga wajib mengetahui fakta dan informasi yang ada, sehingga informasi yang kita bagikan nanti tidak salah. Karena kita tidak dapat memanfaatkan atau mengandalkan bantuan dari kecerdasan buatan atau chatbot 100% karena bisa juga ada kesalahan dari informasi yang disampaikan oleh chatbot ini. Selain menggunakan ChatGPT, kita juga bisa menggunakan layanan AI lainnya, misalnya seperti Bing Chatbot. Sebenarnya teknologinya juga sama, ini didukung oleh teknologi dari ChatGPT 4 yang mungkin sudah dimodifikasi oleh Microsoft ya. Jadi di sini kita juga bisa tanyakan, tentukan gaya bahasa yang akan ditampilkan, formatnya ini ya untuk paragraf atau postingan blog, kemudian panjang atau pendek. Nah, di sini kita bisa menggunakan juga bantuan dari chatbot lain. Oke, sama ya informasinya. Ini juga sama, strukturnya sama walaupun isinya agak berbeda. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari bantuan tools AI, kalau seumpamanya sudah benar dan kita ingin copy dan tambahkan di artikel yang kita miliki, lebih baik kita cek dulu sebelum menggunakannya, menggunakan plagiarism checker untuk mengecek apakah ini sudah digunakan di website milik orang lain apa enggak, karena nanti bisa-bisa kita mendapatkan strike copyright dari pemilik website yang menggunakan teks ini juga. Kita cek ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa memang teksnya ini sudah digunakan di situs milik orang lain. Nah, ini misalnya Similarity. Google AdSense adalah sebuah program periklanan online yang disediakan oleh Google. Persis banget dengan blog ini. Misalnya saja kita memaksakan pengen pakai konten ini, walaupun sama ya, aku ambil satu paragraf saja sebagai contohnya supaya nggak bener-bener plek. Maka di sini kita bisa menggunakan teknik rewriting atau menulis ulang. Caranya gimana? Caranya kita tinggal tambahkan saja, misalnya di sini. Jadi struktur kalimatnya akan aku ubah sehingga berbeda dari yang ditampilkan oleh ChatGPT, namun memiliki konteks yang sama. Secara umum, Google AdSense merupakan sebuah program periklanan online. Periklanan akan aku ubah menjadi bahasa Inggris, advertising. Secara umum, Google AdSense merupakan sebuah program advertising online yang dihadirkan oleh Google kepada siapa saja. Program akan aku ganti dengan layanan. Layanan ini memungkinkan pemilik situs suatu website atau publisher konten online lainnya untuk bisa memperoleh penghasilan aku ganti pendapatan dengan cara menampilkan iklan yang relevan pada konten mereka. Oke, sekarang sudah aku ubah sedikit struktur kalimatnya, aku gunakan sinonim juga. Kita cek sekali lagi apakah sekarang paragraf ini yang udah aku ubah ini unik atau tidak. Kita cek plagiarismnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa paragraf sekarang setelah kita ubah dengan cara atau teknik rewriting atau menulis ulang dengan menambahkan beberapa kata dan juga mengganti dengan sinonim, maka dapat dilihat sekarang tulisannya sudah unik dan tidak jiplak dari situs manapun. Nah, kita bisa gunakan teknik ini apabila jawaban yang diberikan oleh tools AI atau chatbot sama dengan yang sudah dipublikasikan oleh situs atau blog lain. Jadi kira-kira seperti itu.
ini hanya satu paragraf, nanti bisa ditambah paragraf selanjutnya dengan cara yang sama kira-kira, yang nanti pada akhirnya akan membentuk sebuah artikel yang original, akurat, dan informatif. Jadi kira-kira seperti itu tutorial cara membuat artikel dengan bantuan dari tools AI dengan mudah dan cepat. Jika kamu mengalami kesulitan dalam mengikuti tutorial ini, silahkan tuliskan saja di komentar untuk didiskusikan. Jika ada yang ditanyakan, jangan ragu untuk disampaikan melalui kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini supaya saya lebih semangat dalam membagikan konten lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.